Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel di mana berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersama Ana Dairo tayangan Jundu Channel pada program kisah-kisah teladan atau kisah lainnya tentunya bermanfaat buat semua sahabat Jundu. Pada kali ini Ana akan menceritakan sebuah kisah dari Hasan Al-Basri radhiyallahu an dengan seorang gadis cantik yang mencongkel kedua bola matanya. Dibilang horor, dibilang serem, ya serem juga sih, hampir mencongkel matanya. Seperti apa kisahnya hingga wanita ini bisa mencongkel matanya? Tapi sebelum lanjut, bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum. Bismillahirrahmanirrahim. Hasan bin Abu Al-Hasan Yasar Al-Basri, atau lebih dikenalnya oleh kita semua adalah sebagai sebutan dengan Hasan Al-Basri, yaitu beliau merupakan seorang guru sufi yang berasal dari Basrah, sebuah kota terbesar kedua yang ada di Irak. Disebutkan di dalam sebuah kitab Hilya Auliya wa Tabaqat As-Sifa karya Al-Imam Abu Nu'aim As-Safahani, yaitu dikisahkan bahwasanya Hasan Al-Basri merupakan sosok yang khusyuk dalam beribadah. Beliau ini orang soleh, orang yang zuhud, warok, sedikit dalam tidurnya, jadi lebih banyak beribadah. Jadi ini pemuda Hasan Al-Basri ini luar biasa, Masya Allah. Dia orang yang soleh, berilmu juga, dan tidak terpengaruh dengan gemerlap dunia, dan tidak suka meminta-minta. Jadi ini pemuda yang luar biasa, Masya Allah pada waktu itu. Nah kemudian sahabat Jundu, pada suatu hari ketika Hasan Al-Basri mulai menginjak masa remaja, ia berjalan menyusuri sebuah lorong-lorong pasar untuk mencari sesuatu. Namanya pasar kan banyak orang ya. Di pasar tuh ya ada laki, ada perempuan dan lain. Nah pada saat itu pandangan mata daripada Hasan Al-Basri ini tertuju atau dikejutkan oleh seseorang wanita yang sangat cantik. Anggaplah gadis cantik nih yang sedang berbelanja di sebuah pasar tersebut. Dan namanya masa remaja adalah hal wajar, yaitu menyukai lawan jenisnya. Nah kemudian pada saat ini si Hasan Al-Basri ini, pemuda Hasan Al-Basri ini melihat nih sosok gadis cantik ini yang sedang berbelanja, ya kan? Diperhatiin dah, dan diperhatiin dengan penuh kagum nih oleh Hasan Al-Basri. Dilihatin terus sama Hasan Al-Basri, mulai itu karena saking kagumnya dan terpesona Hasan Al-Basri itu lama-lama mendekat kepada sang gadis nih, ya. Bukan mendekat, benar-benar deket, enggak, diperhatiin aja tuh, lama-lama deket. Siapa sih perempuan nih, kok cakep ya, diperhatiin pelan-pelan gitu. Namun rupanya sang gadis cantik ini berasa nih kalau ada yang ngeliatin, ada yang perhatiin, ya kan, yang mana ini sang gadis nggak kenal sama si Hasan Basri ini. Namanya di pasar kan kita nggak kenal sama semua orang, ya namanya orang perhatiin ya hal-hal yang wajar, tapi ini perhatiannya lain. Dan sang gadis ini merasa risih, akhirnya ia cepat-cepat membereskan tuh belanjaannya. Diberesin tuh, mungkin habis beli singkong, beli buah-buahan dan lain, dimasukin ke keranjangnya dan langsung pergi. Berharap si Hasan Basri ini nggak melihatnya. Nah melihat sang gadis pergi ini, Hasan Al-Basri nggak lantas mengalihkan perhatiannya sama yang lain. Ia tuh diam-diam mengikuti dari belakang. Ya, di saat bersamaan sang gadis ini tahu kalau dirinya sedang diikutin oleh Hasan Al-Basri ini. Langsung nih si gadis cantik ini langsung buru-buru cepet jalannya, langsung dicepetin. Nah Hasan Basri kan takut ketinggalan, akhirnya jalannya juga ikut cepet, terus ikutin sampai kemana nih jalannya gitu. Nah sang gadis mulai risih dong, wah jangan-jangan mau dirampok, jangan-jangan mau diapa-apain nih. Di tengah perjalanannya secara tiba-tiba sang gadis ini berhenti dan menoleh ke arah belakang menghadap si Hasan Al-Basri. Nah langsung tuh berkata kepada Hasan Al-Basri, sang gadis ini berkata nih ya, dia ngomong, maaf kenapa Tuan mengikutiku? Lalu Hasan Al-Basri kaget. Gimana nggak kaget? Ini baru pertama kali Hasan Al-Basri berjumpa dengan seorang wanita yang ia sukai. Nah tiba-tiba dia ngomong, kaget keluar keringat dingin, membasahi sekujur tubuhnya daripada Hasan Al-Basri ini. Lalu sambil mengusap keringat dinginnya itu, Hasan Al-Basri berkata, tidak apa-apa Nona. Karena Hasan Al-Basri udah bilang tidak apa-apa, akhirnya sang gadis ini berkata, ya udah kalau begitu jangan ikutin saya, jangan ganggu saya. Sang gadis ini udah mulai tuh pergi meninggalkan Hasan Al-Basri ini, jalan tuh pergi jalan. Nah ternyata perkataan dari sang gadis ini yang bilang jangan ganggu saya ini tidak memberhentikan langkah daripada Hasan Al-Basri untuk mengikutinya. Diikutin lagi sama Hasan Al-Basri, diikutin pelan-pelan, diikutin. Dan ternyata sang gadis ini tahu kalau dirinya sedang diikutin lagi. Akhirnya dipercepat lagi jalan, dicepet-cepetin jalan.
Dan kemudian Hasan al-Basri pun juga ikut cepet. Saking tidak terkontrolnya Hasan al-Basri nih, kalau ngikutin kan rada pura-pura dah, nih ikutin terus di belakangnya. Karena merasa jengkel, si wanita ini atau sang gadis ini akhirnya kembali memberhentikan langkahnya. Dan bener kan, ternyata si Hasan al-Basri tepat berada di belakangnya, udah nggak bisa ngumpet nih. Ya, niatnya Hasan al-Basri ini ngikutinnya sambil ngumpet-ngumpet, tapi udah nggak bisa dah. Udah tertangkap basah kalau bahwasanya Hasan al-Basri ini sedang ngikutinnya. Nah, langsung tuh, akhirnya sang gadis ini berkata kepada Hasan al-Basri, "Maaf Tuan, apa yang sebenarnya Tuan mau dari saya? Katakanlah kepada saya, mungkin ada yang bisa saya bantu." Ini kata sang gadis ini yang ngomong kepada Hasan al-Basri. Dan untuk kedua kalinya Hasan al-Basri ini kaget luar biasa, Masya Allah. Ia diam aja, dia nggak bisa ngomong, mukanya pucat, akhirnya keluar keringat dingin, mukanya itu kemerah-merahan, malu dia. Hasan al-Basri mulai memberanikan dirinya dan dia berkata, "Wahai Nona, maaf, saya menyukai Anda sejak awal saya melihat Anda di pasar." Dasar luar biasa. Kalau bahasa sekarang nembak nih biasanya. Ini ngomong nih Hasan al-Basri jujur kalau dirinya suka sama itu sang gadis ini. Akhirnya sang gadis pun mendengarnya kaget. Belum kenal, kagak tahu ini siapa orang, namanya siapa, tahu ngomong bahwasanya dia suka kepadanya. Ini kan kaget. Akhirnya sang gadis ini bertanya kepada pemuda ini, "Kalau boleh tahu siapa Anda?" Akhirnya jawab Hasan al-Basri dengan pede, "Saya adalah Hasan al-Basri." Dibalikin lagi sama si perempuan ini, "Tuan Hasan al-Basri, kalau boleh tahu, apakah yang membuat Anda menyukai saya?" Nanya nih, "Kok ente suka mana?" gitu. Akhirnya langsung dijawab oleh Hasan al-Basri, "Saya menyukai Anda sejak pertama kali saya melihat Anda. Terlebih dengan kedua bola mata Anda yang sangat indah." Dahsyat luar biasa. Ini maksudnya ngerayu nih Hasan al-Basri kepada sang wanita ini. Akhirnya dijawab sama sang wanita ini apa? "Baiklah Tuan, saya akan mewujudkan keinginan Anda. Datanglah besok pagi-pagi sekali ke rumah saya. Rumah saya ada di ujung sana, ujung kampung ini." Dikasih tahu tuh Hasan al-Basri, "Tuh rumah saya di sebelah sana." Akhirnya Hasan al-Basri, "Oke, dapat." Nggak pakai map. Oke, tahu. Akhirnya dengan wajah yang berseri-seri nih, Hasan al-Basri pulang dengan hati yang wah luar biasa, enak dah, udah dijanjiin bakal ketemu besok. Hasan al-Basri pulang nih, pulang ke rumah nggak tidur. Bahasanya kesemsem nih sama wajah daripada sang gadis cantik ini. Wah luar biasa, gimana nih besok nih dan lain-lain. Akhirnya keesokan harinya, pagi-paginya nih, hari yang ditunggu-tunggu oleh Hasan al-Basri akhirnya tiba. Kemudian pengen ketemu dandan Hasan al-Basri, rapi semua karena pengen ketemu pujaan hatinya. Dan ia bersiap-siap menggunakan pakaian yang rapi, serapi-rapi mungkin dah, dengan penuh keyakinan bahwa sang gadis ini akan membalas cintanya. Langsung nih jalan nih Hasan al-Basri ke rumah sang gadis tersebut. Sampai di rumahnya, Hasan al-Basri disambut tuh dengan ramah oleh pelayan sang gadis. Dipersilakan tuh Hasan al-Basri untuk masuk dan duduk di tempat di rumahnya. Duduk dah tuh, dan sambil menyajikan hidangan yang ala kadarnya dulu lah. Kemudian sang pelayan ini bilang, "Silakan dinikmati Tuan hidangan yang ada di atas meja. Sebentar lagi sang putri akan memenuhi janjinya kemarin." Wah hebat luar biasa. Akhirnya Hasan al-Basri makin seneng nih. Wah makin seneng luar biasa, Masya Allah. Gak lama sang pelayan ini masuk ke dalam ruangan, kemudian meninggalkan Hasan al-Basri. Setelah lama beberapa menit, akhirnya balik lagi nih sang pelayan. Balik tapi membawa sebuah wadah gitu, sebuah piring gitu. Kemudian ditutupin sama kain. Langsung menemui si Hasan al-Basri ini. Bilang nih sang pelayan nih, "Silakan Tuan buka sendiri hidangannya, ini dari sang putri." Luar biasa, Masya Allah. Ini kaget nih, luar biasa. Ini kata Hasan al-Basri dalam hatinya, ini masih khususon nih Hasan al-Basri nih. Luar romantis banget nih sang putri nih. Mungkin di dalam kain itu ada secarik surat cinta. Ini masih khususon nih si Hasan al-Basri ini. Kemudian dengan penuh kegembiraan ya, Hasan al-Basri ini membuka piring yang tertutup kainan putih itu. Dibukanya Hasan al-Basri, ternyata kaget luar biasa. Tadinya ekspektasinya ada secarik kertas surat cinta, ternyata adalah kedua bola mata yang ada darahnya. Kaget luar biasa nih Hasan al-Basri. Kok bisa kayak gini?
ini bercanda ini. Di pikirannya, wah ini apa-apa nih, masih nggak masuk logika daripada Hasan al-Basri ini. Akhirnya Hasan al-Basri meminta izin kepada pelayannya untuk masuk ke ruangan si sang gadis ini. Ternyata ketika Hasan al-Basri masuk ke dalam kamarnya, ternyata wanita ini sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasan al-Basri tidak menyangka, bukannya balasan cinta yang ia dapatkan dari sang gadis ini, justru ia harus kehilangan sang gadis untuk selama-lamanya. Dahsyat luar biasa. Nangisnya Hasan al-Basri, menyesal, sangat mendalam, senyesal-nyesalnya tuh. Sejak saat itu, ia semakin meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertobat. Hasan al-Basri ini menyesal dan sangat menyesal dan merasa bersalah karena dia berpikir gara-gara ia hingga sang gadis ini mencongkel matanya dan meninggal dunia. Atas kejadian ini, singkat cerita, Hasan al-Basri ini pulang ke rumahnya. Dia menangis selama 3 hari lamanya. 3 hari 3 malam dia nangis itu, menyesali segala perbuatan dan kelemahan imannya. Dia bertobat kepada Allah SWT tuh, bertobat dan istighfar, dan tidak lagi menjadi laki-laki yang tidak sopan. Dahsyat luar biasa. Dan kemudian pada malam ketiga, Hasan al-Basri bermimpi bertemu dengan gadis ini dan melihat wanita itu seolah-olah telah berada di surga. Kayaknya senang banget nih, kok wanita ini bisa indah luar biasa, Masya Allah. Kedudukannya begitu tinggi. Akhirnya Hasan al-Basri meminta maaf dalam mimpinya, wahai wanita soleha, maafkanlah kesalahanku padamu. Kemudian dijawab sama sang wanita ini, aku telah memaafkanmu. Sesungguhnya aku telah mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan kamu, wahai Hasan Basri. Mendengar pengakuan tersebut, akhirnya Hasan al-Basri ini meminta nasihat kepada wanita soleha ini. Kemudian dijawab oleh wanita itu, dengarkanlah nasihatku, wahai Hasan al-Basri. Apabila kamu sendirian, hendaklah engkau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap pagi dan sore. Memohon ampunlah dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan daripada sang gadis cantik ini kepada Hasan al-Basri. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Akhirnya Hasan al-Basri ini melaksanakan nasihat wanita tersebut, sehingga beliau masyhur dengan ketakwaannya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terkenal akan kewaliannya. Dahsyat luar biasa, Masya Allah, Hasan Basri. Dan ini juga Hasan Basri banyak meriwayatkan nih, mensanadkan dan lain-lain. Masya Allah, luar biasa dari Hasan al-Basri ini. Kemudian hikmah yang lain dari kisah ini adalah bahwa terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kecintaan hamba kepadanya justru melalui sesuatu yang sangat ia senangi dan ia cintai. Kadang kan begitu ya, sesuatu yang sangat kita cintai itu kadang-kadang hilang. Apa namanya tuh bahasa yang familiar ya? Nih binatang nih, bahasanya ayam nih, ayam kita lagi seneng-senengnya nih, lagi main ayam, ada orang tawar kita nggak kasih karena kita lagi demen-demen sama ayam, besoknya mati tuh ayam. Wah, suka begitu, hal-hal yang begitu. Karena memang hakikatnya kecintaan yang berlebih itu hanya untuk Allah dan Rasulnya. Nah, kok ada yang nanya nih, nah kok nggak cinta sama anak istri atau orang tua? Ya enggak. Tersebab kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, kita bisa mencintai anak dan istri kita. Karena kan banyak ajaran Nabi Muhammad SAW tuh tentang kasih sayangnya, tentang berbakti kepada kedua orang tua, itu disebabkan dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Berkah daripada kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya itu mengalir untuk rahmat-rahmat Allah Ta'ala. Akhirnya senantiasa kita mencintai kepada makhluk-makhluk yang lain. Itu maksudnya. Makanya kecintaan kita yang berlebih kepada makhluk nggak abadi. Tapi kecintaan kita kepada Allah SWT itu insya Allah berdampak dan berimpak pada kita semua. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian di kisah ini banyak juga nih yang berkomentar yang unik-unik. Yaitu contoh, ini kok perempuan ini bisa-bisanya menyakiti dirinya sendiri, padahal itu nggak dilarang dalam Islam. Nah ini nih yang nggak nyampe sama kita. Ini perempuan yang orang solehah nih. Ini wanita solehah yang Masya Allah kezuhudannya udah nggak pikir lagi. Makanya logika wanita soleha yang zuhud ini nggak nyampe sama logika kita, nggak nyampe. Dan si wanita ini merasa gara-gara mata yang indah ini menyebabkan laki-laki menggodanya. Akhirnya ia mencongkel matanya dengan niat, dengan maksud tidak ada lagi laki-laki yang tergoda oleh dirinya. Maksudnya begitu. Dan kita nggak tahu juga ketika dicongkel matanya nggak kuat, akhirnya meninggal dunia. Dan wallahu a'lam bishawab juga, namanya wanita soleha, mungkin dia adalah
orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mencongkel matanya, dia tidak merasakan sakit, dan itu udah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu atas kisah-kisah ini. Dari kisah ini sebenarnya banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Salah satunya adalah terjaganya seorang wanita ini hingga mengorbankan kedua bola matanya. Bisa kita simpulkan wanita ini sangat menjaga dirinya dari pandangan laki-lakinya, sehingga ia nggak mau tuh menjadi penyebab turunnya dosa, menjadi penyebab laki-laki itu menjadi dosa dan lain-lain. Ini menjadi penjagaan luar biasa. Kalau kita lihat di zaman sekarang, banyak perempuan-perempuan itu memamerkan kecantikannya, memamerkan dirinya, memamerkan lekuk tubuhnya, memamerkan hal-hal yang indah. Itu hal yang biasa buat dirinya. Dan ini menjadi contoh yang jauh gitu, dan sulit ditemukan di zaman sekarang. Tapi kita bisa mengarah seperti itu. Artinya arahnya adalah kalau si wanita ini banyak dilihatin karena wajahnya cantik, ya dia bisa menjaganya dengan memakai masker atau memakai cadar dan lain-lain. Kalau tubuhnya yang bagus, bisa memakai pakaian yang gombrong-gombrong dan lain-lain, pakai jaket, dan itu harus memperhatikan dirinya dari pandangan laki-laki. Tapi enggak, kebanyakan dari sekarang malah diumbar semuanya. Itulah maksud dari kisah dari ini. Ini menganalogikan seperti itu. Untuk laki-laki dalam kisah ini juga banyak pelajaran. Gak usah Anda kasih penjelasan, dah. Intinya satu adalah, yaitu kita anak laki-laki banyak menahan pandangan dari perempuan yang bukan muhrimnya. Itu poin satunya. Dan masih banyak lagi kalau ente semua bisa jabarin sendiri. Dah, nggak perlu diajarin dah ente semua. Ente pinter-pinter nih yang dengerin. Dari berbagai kisah yang Anda sampaikan, ente bisa menginterpretasikan apa yang bisa ente ambil hikmah-hikmahnya. Itulah yang penting. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini aja yang bisa Anda simpulkan, yang Anda jabarkan dari kisah-kisah ini. Semoga tidak ada kesalahpahaman dan mudah-mudahan bermanfaat buat semua sahabat Jun yang menyaksikan. Dan bantu channel ini dengan like, share, dan komen, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan terupdate-nya. Ana dari Robis, salam Jurjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.